Manga One Piece chapter 1061 langsung melanjutkan cerita dari ending chapter sebelumnya, yaitu di momen ketika Luffy ikut terbawa terbang oleh chopper yang tertiup oleh angin kencang. Layang-layang chopper ternyata membawa Luffy terbang tepat di dekat tubuh Jewelry Bonney yang terlempar keluar dari pusaran air yang di chapter sebelumnya dipotong oleh Roronoa-Zoro. Begitu melihat ada seseorang yang terlempar keluar dari dalam pusaran air, tanpa pikir panjang lagi, Luffy langsung segera menangkapnya. Dan karena tidak pikir panjang itulah, tangan kanan Luffy memegangi kaki chopper, tangan kanannya memegangi kakinya Jewelry Bonney, sehingga dia tidak punya tangan lagi untuk berpegangan kepada sesuatu agar tidak kecebur ke laut. Dari 2 orang DF user yang terbang terbawa angin di atas lautan, kini bertambah menjadi 3 orang yang siap terjun bebas ke dasar laut. Namun hal itu hanyalah awal dari musibah yang lebih besar. Dari dasar lautan, tepatnya di bawah Thousand Sunny, The Mac sudah menanti dengan mulut menganga siap mencaplok Thousand Sunny berikut semua penumpangnya. Jika tidak segera mendapatkan peringatan dari Jewelry Bonney, mungkin Sunny tidak akan punya cukup waktu untuk menyelamatkan diri. Begitu Sunny berhasil selamat, Jinbe langsung menyerahkan kendali kemudi kepada Franky karena dia harus nyebur ke laut untuk menjemput Luffy, Chopper, dan 1 teman barunya yang terjun ke laut di waktu yang bersamaan. Di tangan Franky, 1 teknologi canggih yang dimiliki oleh Thousand Sunny kembali dipergunakan. Thousand Sunny ternyata punya fitur kaki-kaki yang memegangi sebuah kipas angin eksternal yang bisa dipakai untuk bergerak lebih lincah, gesit, dan irit. Meskipun jika dinalar pakai logika orang normal, fitur ini seharusnya justru membuat Thousand Sunny tenggelam lebih cepat karena tiba-tiba muncul 2 lubang besar di dasar lambung kapal. Nah, dengan fitur yang Franky sebut sebagai Rabbit Screw Propeller, mungkin karena propellernya punya 2 telinga rabbit di bagian atasnya, Thousand Sunny berhasil menjauh dari Megalodon dan bersiap menjemput Jinbe yang sedang menyelamatkan kapten mereka. Tapi, Megalodon yang menyerang mereka ternyata bukan sembarang Megalodon. Megalodon yang satu ini adalah Mecha Megalodon. Jadi dia tidak hanya bisa menyeruduk dan mencaplok, tetapi juga bisa menembakkan rudal bawah laut. Dengan sekali tembakan rudal bawah lautnya, Thousand Sunny langsung dibuat jungkir balik dan perlahan mulai menyelam menemani semua penumpangnya. Di waktu yang bersamaan, dengan kecepatan meluncurnya yang begitu super sekali, Jinbe akhirnya berhasil menangkap ketiga DF user useless itu. Namun begitu kepalanya nongol ke permukaan, Thousand Sunny sudah raib. Ombak terlihat begitu ganas dan dia justru disambut oleh tembakan bazooka dari mulut si Mecha Megalodon tadi. Jinbe pun kembali menyelam untuk menyelamatkan diri. Di momen yang sangat kritis itulah, tiba-tiba sebuah robot humanoid raksasa dan mengoplok si Mecha Megalodon dan berhasil mengusirnya dengan sekali koplokan. Nah, entah kenapa saya merasa bagian awal dari chapter ini seperti parodi dari adegan-adegan ikonik dari beberapa film blockbuster Hollywood. Diawali dari The Max, Aquaman, hingga Pacific Rim. Kemudian setelahnya, adegan berpindah ke sebuah lokasi yang tidak jauh dari perairan tersebut yang merupakan markas Angkatan Laut G-14. Disinilah ternyata Tashigi membawa anak-anak korban kelinci percobaannya Caesar Clone dari Pang Hazard untuk direhabilitasi. Dari apa yang ditampilkan di chapter ini, sepertinya anak-anak korban gigantifikasi gagalnya Caesar Clone ini sedikit demi sedikit tubuhnya mulai menyusut mendekati ukuran manusia normal. Di markas ini pula lah beberapa anggota SWORD yang lain diperkenalkan, termasuk salah satunya adalah Helmeppo. Ternyata dia juga merupakan salah satu anggota SWORD. Nah, kedatangan Helmeppo ke markas G-14 ini bertujuan untuk meminta bantuan kepada para seniornya di organisasi SWORD untuk mengirim pasukan guna menyelamatkan Kapten Koby. Terus terang, saya masih kurang begitu paham kenapa Helmeppo malah datang ke sini jika dia benar-benar ingin menolong Koby. Bukankah akan lebih masuk akal jika dia datang menemui Garp yang merupakan mentornya atau pergi ke markas besar Angkatan Laut tempat para elit marinir berkumpul? Dan yang lebih aneh lagi, Helmeppo tidak datang bersama dengan Vice Admiral Yamakaji yang merupakan pemimpin operasi militer dalam penyerbuan ke Amazon Lily. Jika Helmeppo bermaksud meminjam Seraphim untuk menyerbu markas Kurohige, bukankah akan lebih masuk akal jika dia mengajak seorang Vice Admiral bersamanya, alih-alih memohon kepada seorang Rear Admiral yang bernama Prince Grus dari G-14. Memang sih pangkalan G-14 posisinya paling dekat dengan Egghead Island, tempat Dr. Vegapunk berada. Tapi Vegapunk tentu akan lebih mungkin untuk meminjamkan Seraphimnya jika yang meminta kepadanya adalah seorang Vice Admiral daripada seorang Rear Admiral, bukan? Vice Admiral kan statusnya lebih tinggi dari Rear Admiral. Atau jangan-jangan Vegapunk punya perlakuan khusus kepada para petinggi SWORD. Dengan kata lain, Vegapunk sebenarnya adalah bagian dari organisasi SWORD. Who knows?
Namun yang tidak kalah menarik dari adegan ini adalah si Pangeran Groose bilang saat ini Diaz Drake juga tidak diketahui posisinya. Oleh karena pertempuran di negeri Wano sudah berakhir lebih dari seminggu yang lalu, menurut timeline dunia One Piece saat ini, tidak adanya kabar dari Diaz Drake bisa berarti kabar buruk. Meski berat untuk dikatakan, tetapi bisa jadi Diaz Drake beneran tewas di tangan agen CP0 dalam pertempuran di Onigashima. Karena kalau dia masih hidup, tentu paling tidak dia akan memberi kabar kepada salah satu anggota SWORD, bukan? Nah, selesai dengan drama menyedihkannya Helmeppo, adegan kemudian kembali ke perairan ganas tempat kelompok topi jerami berada. Berkat pertolongan Jinbe, nyawa Luffy, Chopper, dan Jewelry Bonnie akhirnya terselamatkan. Saat ini mereka berempat sudah berhasil mendarat dengan selamat di sebuah pulau yang ternyata adalah pulau tempat tinggalnya Dr. Vegapunk, Egghead Island. Namun ada yang aneh. Ketika mereka semua sedang bertelanjang dada sambil mengeringkan baju-baju mereka yang basah kuyup, lihatlah dadanya Jewelry Bonnie. Bukan. Maksud saya lihatlah dadanya Jinbe. Kok tidak ada tato Sun Pirates-nya ya? Yo ndak tahu, kok tanya saya. Tapi oke lah, namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Bahkan kadang ada yang mencela-mencele juga. Nah, sesuai dugaan, Luffy memang benar-benar tidak kenal dengan Jewelry Bonnie. Bahkan setelah Bonnie berubah kembali ke wujud bohainya, Luffy masih belum mengenalinya juga. Menurut saya, itu wajar sih. Karena selain buta huruf, Luffy juga belum pernah bertemu dengan Bonnie sebelumnya. Bahkan saat para generasi terburuk mendarat bersamaan di Kepulauan Sabaody 2 tahunan yang lalu. Dalam adegan yang cukup vulgar ini akhirnya diketahui bahwa dia datang sendirian, tidak dengan krunya. Dan kapal yang dinaiki oleh Bonnie hancur dimakan oleh si Mecha Megalodon tadi. Makanya dia nyaris mati tenggelam jika tidak diselamatkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Nah, berbeda dengan Luffy yang sangat kudet, kelihatannya Bonnie orangnya sangat up to date. Bahkan dalam petualangannya yang sangat berat dari Marijoa hingga ke Egghead Island, dia masih sempat membaca koran dan mengupdate informasi tentang Luffy yang kini sudah menjadi seorang Yonko. Bonnie bahkan cukup teliti untuk menanyakan kenapa rambutnya Luffy tidak berwarna putih seperti foto dalam wanted poster terbarunya. Dari pertanyaannya Bonnie inilah keluar sebuah jawaban yang cukup membingungkan dari mulutnya Luffy. Luffy bilang rambut putihnya itu adalah wujud ketika dia dalam kondisi bebas lepas. Tidak hanya Bonnie saja yang bingung dengan jawabannya Luffy itu. Saya pribadi juga bingung. Tapi setidaknya dari sini kita tahu kalau sedikit banyak Luffy sudah menyadari bahwa wujud yang dia sebut sebagai Gear 5 itu memberinya kebebasan yang tidak terbatas. Sehingga dalam pertarungan berikutnya, Luffy mungkin akan menggunakan kemampuan lain selain elastisitas karet ketika kembali menggunakan kemampuan awakening-nya tersebut. Pertanyaannya sekarang, apa sih tujuan Bonnie datang ke Egghead Island? Kalau dugaan saya sih, hal itu terkait dengan Bartholomew Kuma. Ada kemungkinan Bonnie ingin menemui Vegapunk untuk meminta kembali ingatannya Bartholomew Kuma. Oleh karena Bonnie mengincar memorinya Kuma yang diambil oleh Vegapunk, besar kemungkinannya kalau dia juga tahu kalau saat ini tubuh fisik Bartholomew Kuma berada di Kamabaka Queendom. Sehingga terbuka kemungkinan kalau dalam insiden yang terjadi di Perumnas Tenryubito, Bonnie dan para komandan pasukan revolusi sudah bertemu dan mereka kemudian berbagi tugas. Bonnie kebagian tugas untuk mencari memori Kuma di tempat Vegapunk, sementara para komandan pasukan revolusi bertugas mengungsikan tubuh fisik Bartholomew Kuma ke Kamabaka Queendom. Jadi, mungkinkah mereka sebelumnya sudah saling kenal? Mungkinkah Jewelry Bonnie sebenarnya juga merupakan anggota pasukan revolusi? Biarlah waktu yang menjawabnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Thousand Sunny dan semua penumpangnya akhirnya selamat dari maut setelah diangkat naik ke permukaan oleh sebuah robot Pacific Rim. Dari kokpit robot tersebut, kemudian keluar seorang wanita cantik yang mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Dr. Vegapunk. Kepada para kru topi jerami, dia mengaku kalau The Meg yang menyerang mereka itu tadi adalah salah satu ciptaannya yang dia tugaskan untuk menjaga perairan. Namun jika si Megalodon terus-terusan mencaplok kapal penyusup yang masuk, maka tidak ada yang tersisa yang bisa dia teliti. Makanya Vegapunk bilang, mungkin robot Megalodon tersebut perlu dikoding ulang. Nah, oleh karena dia punya hasil temuan yang cacat, bisa jadi gadis ini memang beneran Vegapunk. Tapi jika diperhatikan lagi, baik The Meg, Pacific Rim maupun si Android 17 ini semuanya memiliki nomor seri di tubuhnya. Sehingga bisa jadi si gadis yang mengaku-ngaku sebagai Dr. Vegapunk ini sebenarnya juga hanya robot hasil ciptaannya. Mungkin ada source code yang cacat dalam pemrogramannya sehingga si android ini gagal menyadari kalau dirinya hanyalah sebuah robot, bukan Vegapunk yang asli. Secara jelas Admiral Fujitora menyebut Vegapunk sebagai si orang tua bangka.
Jadi tidak masuk akal jika gadis muda ini adalah Vegapunk yang asli. Kalau wujudnya berupa nenek peot sih masih masuk akal. Dan lagi, karena produk ini juga punya sedikit cacat, maka semakin menguatkan posisi kalau dia memang benar-benar ciptaannya Vegapunk. Karena kecacatan produk sepertinya telah menjadi sebuah trademark yang tidak terpisahkan dari semua hasil karyanya Vegapunk. Atau yang terjadi justru sebaliknya, Vegapunk tua bangka yang dimaksud oleh Fujitora justru hanyalah android yang gagal menyadari kalau dirinya bukanlah Vegapunk yang asli. Sementara Vegapunk cewek ini memang benar-benar Vegapunk yang asli. Nah, oleh karena di chapter ini Vegapunk cewek mengaku kalau dia sama sekali tidak berniat menolong kelompok topi jerami, maka diangkatnya Tosen Sunny dari dasar laut kemungkinan besar hanya untuk satu tujuan, yaitu membedahnya kemudian menelitinya. Bahkan bukan tidak mungkin jika Vegapunk cewek ini nantinya juga akan tertarik untuk meneliti tubuh cyborgnya Franky. Jika benar seperti itu tujuannya, maka bentrokan antara kelompok topi jerami versus pasukan robotnya Vegapunk sepertinya tidak bisa dihindarkan lagi. Sebagai chapter pembuka untuk arc baru, saya rasa manga One Piece chapter 1061 ini sangat mantap lah. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.